Lu pacaran sama anakku harus nerima ini orang tuanya. Jadi aku suka memperlihatkan hal terburukku di awal. Ada sisi yang memang uji mental, itu nggak masalah. Kalau memang Anda merasa keberatan dengan karakternya Mae misalkan, gitu, atau karakter calon mertuanya nanti, ya udah tinggalin. Nama Soimah Pancawati mendadak jadi bahan perbincangan panas di jagat maya. Pengakuannya di podcast Raditya Dika bahwa ia mengospek pacar anak, bahkan memaki hingga menangis langsung diserbu hujatan. Warganet menilai caranya arogan, tak sensitif, dan berbahaya untuk dicontoh dalam pola asuh. Cuplikan pernyataannya viral, lintas platform, dan memicu perdebatan panjang. Lu pacaran sama anakku harus nerima ini orang tuanya. Jadi aku suka memperlihatkan hal terburukku di awal. Oh, I see. Ya. Jadi kalau kalian menilaiku langsung buruk, maksudnya langsung nggak betah, ya nanti next kamu nggak akan betah. Oke. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya dia datang minta maaf. Nah, itu baru Mae melunak kah atau dianya yang udah bisa terima Mae? Dia yang terima, aku nggak akan. Dan itu masih prosesnya masih berjalan. Yang aku ospek itu masih berjalan. Sampai berapa lama sampai hari ini? Sampai hari ini. Iya. Jadi kadang aku akrab, bercanda apa. Tapi satu sisi pas misalnya ada sesuatu yang misalnya memang aku harus marah, aku harus benerin ya, koreksi lah. Itu benar-benar penting. Ke anak yang lain juga kayak gitu kan? Sama, semua aku lakukan sama. Sampai saat ini sih udah terbiasa dan kalau yang gede sih udah lost doll lah, udah. Yang penting dia punya kehidupan sendiri. Ini ruangnya ibunya, ini ruang dia, itu udah bisa ini. Umur berapa Mae yang paling gede? Yang gede 22. Oh, 22. Berarti udah mulai bawa pacar kayak gitu. Udah. Itu ada cara pandang yang lain nggak dari pasangan yang dia bawa? Kayak ini artis nih, calon mertua gua nih, atau keluarganya mereka atau apa? Justru awal-awal aku ospek. Hah? Pacarnya. Ospek gimana? Ya aku ospek, maksudnya dengan bawa ini nggak, topi jerami nggak? Pokoknya dengan mulutku ini, pokoknya aku ospek. Sempat awal-awal tuh dia nangis. Yang bener Mae? Serius. Mae apain? Yes, pokoknya aku maki-maki. Pokoknya aku ini dengan caraku lah. Lu nggak ada cowok lain, nggak ada laki-laki lain macarin anak SMA kan, dari SMA kan. Wah itu lumayan tuh. Pokoknya banyak lah kata-kataku yang ketus nggak bisa tak omongin di sini. Oke. Pokoknya banyak. Oke. Akhirnya dia nangis. Malam-malam aku tidur dibangunin sama anakku. Habis nganterin pacarnya bangun. Ibu tadi ngomong apa? Ke si A gitu kan. Kenapa emang? Dia minta putus. Ya putus aja. Ngapain lu repot nyari lagi? Di balik pengakuan itu, Soimah menyebut tujuannya menunjukkan sisi terburuk sejak awal demi menguji mental calon menantu. Ia mengaku tak segan melontarkan kata-kata ketus. Dampaknya, kekasih sang anak sempat minta putus. Banyak media mencatat aksi ini membuat Soimah trending di X hingga TikTok dan dihujati komentar pedas soal etika dan kesehatan mental remaja. Gelombang kritik makin besar setelah sejumlah media sosial menyorot potongan pernyataan soal "ku maki-maki dengan caraku" sampai pengakuan bahwa ospeknya masih akan berlanjut. Meski ada segelintir pihak yang mencoba memahami feeling orang tua, namun sebagian besar publik tetap menolak metode tersebut sebagai bentuk didikan. Bahkan, tak sedikit netizen yang lantas kepo dan menyoroti sosok kedua anak Soimah yang dinilai tidak terlalu tampan. Ada pula yang lantas menasehati pacar anak Soimah untuk segera melepas calon mertua yang seperti Soimah. Jujur aku masih nggak paham dengan konsep mengospek anak orang dengan tujuan untuk mengetes apakah orang ini pantas menjadi calon menantu kita atau enggak. Jadi di FYP aku tuh lagi rame, ada salah satu artis yang cerita dia ini pernah mengospek pacar anak laki-lakinya dia. Nah, si pacar anaknya ini bahkan sampai nangis karena pas datang ke rumahnya tuh dia dimarahin, dimaki-maki juga, katanya sih dengan tujuan ingin menunjukkan bahwa ini loh sifat terburuk aku.
Kalau emang tahan dengan sikap orang tuanya ya lanjut, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, kamu cari lagi pacar yang lain. Jujur, aku sendiri agak kurang nggak paham dengan cara mengospek anak orang itu maksudnya kayak gimana gitu loh. Karena kalau aku di posisi pacar anaknya, jangankan dimarahin, jangankan dimaki-maki, datang ke rumahnya aja terus disuruh cuci piring, aku nggak bakalan mau. Nah bagaimanapun juga ya aku adalah anak orang lain yang punya orang tua, yang disayang sama orang tua, dan ngerasa kayak nggak pantas gitu kalau sampai harus dimarahin, apalagi sampai dimaki-maki sama orang cuma buat ngetes pantas atau enggak jadi calon menantunya. Tapi nggak tahu lah ya, mungkin setiap orang itu punya caranya masing-masing. Nah kalau menurut kalian sendiri nih, pantas nggak sih kalau anak orang sampai harus dimarahin, sampai harus dimaki-maki cuma buat ngetes dia pantas atau enggak jadi calon mantu kita? Coba komen ya. Namun psikolog Lita Gading justru menilai kekhawatiran Soimah sebagai hal yang wajar. Menurutnya, setiap ibu punya intuisi kuat untuk memastikan pasangan anaknya benar-benar tulus. Bahkan, ia menyebut orang tua dari pacar anak Soimah juga berhak melakukan hal serupa. Aku heran sama kalian soal Mae nih, Mae Soimah. Kan kemarin saya posting nih, ya kan, saya mengatakan bahwa perbuatan Mae itu biasa-biasa aja dan itu bisa dilakukan oleh semua namanya orang tua gitu loh. Bisa yang memilih bagaimana pacar anaknya itu untuk dekat dengan anak kita gitu loh. Iya kan? Nah, ada sisi yang memang uji mental. Itu nggak masalah. Kalau memang Anda merasa keberatan dengan karakternya Mae misalkan gitu, atau karakter-karakter calon mertuanya nanti, ya udah tinggalin. Mumpung sekarang ini belum menikah, coba jadi bahan pertimbangan kalian untuk yang positif gitu loh. Kalau memang ternyata saya nggak cocok ya sama mertuanya, udah tinggalin, nggak perlu harus dilanjutkan lagi gitu loh. Ya anggap aja ini uji mental dan mengetahui sisi buruknya gitu loh. Karena nggak semua yang namanya orang itu memperlihatkan manis-manisnya dulu gitu loh. Justru ada orang yang memperlihatkan keburukan dia dulu gitu. Nah, bisa nggak keburukan itu diterima oleh calon mantunya? Gitu caranya. Kalau memang kita sebagai calon mantunya dia nggak cocok dan nggak nerima dengan perlakuan mertua tersebut, ya udah out aja gitu loh. Nggak usah pusing ya, Dek, Say. Ya, jadi nggak usah ribet katanya dimaki-maki segala macam. Justru kita berterima kasih diberitahukan bahwa kejelekannya sebelum menikah gitu loh. Ya nggak boleh lah orang memaki-maki orang, nggak mungkin gitu. Tapi yang namanya orang itu ada sisi yang memang kita tuh ngerasa bahwa oh iya ya, dia tuh nggak cocok buat pasangan hidup saya. Oh mertuanya juga kok kayaknya begini sih, kayaknya nggak cocok. Udah, lupakan, cari yang lain. Karena kita nggak terima, kita dibentak-bentak oleh calon mertua kita. Diuji coba juga cowok kita sama ibu kita, coba mau nggak? Gitu loh, gitu aja kok susah sih? Ya, jadi nggak usah ribut-ribut ya. Udah, pro kontra itu biasa. Pilihan hidup itu ada di tangan kalian. Nggak usah ribet. Kalau memang itu toksik menurut kalian dan tidak membuat kebahagiaan untuk rumah tangga kalian, lupakan dari sekarang sebelum ada pernikahan. Itu akan lebih baik. Ya, tapi dimanapun juga yang namanya orang tua pasti memilih calon menantunya yang bisa kebal dalam berbagai macam guncangan. Oke, salam Lita Gading. Pada akhirnya nih guys, sorotan ini bukan cuma tentang figur publik yang ceplas-ceplos, tapi juga tentang batasan orang tua saat anak mulai berpacaran. Sejauh mana uji mental dibenarkan dan kapan harus diganti dialog yang sehat. Menurut kamu, sikap Soimah ini tegas demi anak atau justru terlalu berlebihan?